persaudaraan kita. Di saat hari ini kita bisa melihat kebanyakan kaum muslimin itu sulit untuk disatukan, sulit untuk diajak bareng seperti ini. Yang lebih dikedepankan itu adalah rasa egoisnya, keakuannya itu tinggi. Malam-malam seperti ini yang egois pasti lebih memilih di mana? Rumah. Ya, alhamdulillah Mas Soleh selamat sampai ke sini. Kalau tidak, berarti masuk dalam bagian orang-orang yang egois dengan kepentingannya sendiri. Alhamdulillah Mas Burhan sampai juga ke sini. Kalau enggak nanti masuk dalam daftar orang-orang yang egois dengan apa Mas? Sepak bolanya. Karena beliau ini kayaknya nggak pernah absen dari sepak bola. Alhamdulillah juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang dari Kemiling Bandung ya, Bantar Lampung Ujung juga datang. Dari Kemiling ke sini juga butuh perjuangan jauh juga bisa hadir membersamai kita. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah ketetapan dari Allah. Allah lah yang menggerakkan kita untuk bersama, bersatu, berkumpul di sini bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang Allah akan mudahkan nanti untuk menggapai jannah. Amin. Salam dan sholawat mudah-mudahan pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas ya, tentang amalan-amalan yang akan menjadi perisai kita dari panasnya api neraka. Sebelumnya kita sampaikan pesan Nabi kepada kita semuanya. Beliau bersabda, "Masali kama sali rajulin istaqada naro falamma ata'at ma haulaha ja'al farashu hadhi dawa." Permisalan aku, kata Nabi, adalah seperti orang yang menyalakan api. Ketika api telah menyinari apa yang ada di sekelilingnya, berdatanganlah anak-anak dan hewan-hewan berjatuhan ke dalamnya. Sementara itu orang ini terus berusaha menghalangi mereka dari api, namun serangga-serangga itu mengabaikannya hingga berjatuhan ke dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku menarik ikat-ikat pinggang kalian untuk menyelamatkan dari neraka. Seraya berseru, jauhilah neraka, jauhilah neraka. Namun kalian, yaitu kebanyakan umatku, tidak menghiraukanku dan menerjang berjatuhan ke dalamnya, sehingga berjatuhan ke dalamnya." Jadi sekalian bukan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu mengibaratkan ya, kehidupan kita itu dengan beliau itu menyalakan api, Pak. Ya, ini ada api, Pak. Ya. Ada orang yang menyalakan api maksudnya. Nah, kemudian ada orang datang itu ingin masuk ke dalamnya. Dan Nabi diutus itu untuk mencegah orang-orang ini supaya tidak masuk ke dalam api ini. Dengan apa? Dengan memperingatkan, ini larangan Allah, ini sesuatu yang diharamkan Allah, jangan kamu dekati. Karena kalau didekati itu sebagaimana itu, anak-anak itu apa? Hewan-hewan kecil itu, Pak ya. Mendekati api nanti jatuh, mendekati api itu jatuh. Dan Nabi itu menahan kita, jangan sampai kalian masuk ke dalamnya. Maka perintah Nabi kepada kita yaitu apa? Untuk bisa taat kepada beliau. Beliau berpesan dalam hadis Muslim, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku itu akan masuk surga semuanya, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang enggan. Saat itu para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan itu? Maka Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia termasuk orang-orang yang enggan.
Maka sekarang ini Pak, sejauh mana, pertanyaan adalah sejauh mana kita mengikuti Nabi, sejauh mana kita taat kepada Nabi, sejauh mana kita hari ini membedah ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi, sehingga ketika kita dapati itu perintah, bagaimana kita bisa menjalankannya, ketika kita dapati itu larangan, bagaimana kita bisa meninggalkannya. Karena orang-orang yang diberikan hidayah untuk thalabul ilmi itu gak banyak. Betul apa tidak? Hari ini Pak, yang mau belajar guguk seperti ini tuh banyak apa sedikit? Sedikit Pak. Orang-orang yang belum digerakkan hatinya untuk bermajelis ilmu itu, duduk di majelis 5 menit itu sudah encoan itu Pak. 10 menit sudah mulai itu ya, musamurat itu. 15 menit sudah mulai itu ingin undur diri, itu kabur itu kan. Itu kalau belum dapat hidayah. Mendengar majelis taklim itu kayak mendengar sesuatu yang menakutkan, ya enggak? Apalagi itu lihat masjid itu kayaknya angker. Lihat masjid itu kayaknya gimana begitu kan. Itu orang-orang yang belum dapat hidayah. Tapi alhamdulillah hari ini Pak, kita dikumpulkan dalam kebaikan, dikumpulkan dalam ketaatan. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini berlanjut Pak. Nanti kita bisa bersama di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya tekankan kepada antum sekalian, kalau antum di ngopi ini untuk mencari ilmu, itu tidak seutuhnya dapat. Karena memang ngopi ini momen kita untuk bersilaturahmi. Taklimnya ini hanya bonus saja. Tapi yang lebih terpenting daripada itu semuanya adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan ini, menjaga keutuhan ini, untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr, untuk saling menjaga keimanan, untuk senantiasa apa? Peduli kepada saudara kita. Kalau ada saudara kita yang hari ini mungkin tidak aktif beribadah kepada Allah, bagaimana dengan ngopi itu kita ingatkan gitu. Terlebih jika saudara kita ini sudah hilang, nggak tahu kemana itu, nggak pernah muncul di masjid dan sebagainya, datangi rumahnya, ingatkan, tarik tangannya, jangan sampai dia itu digondol sama setan Pak, sama setan-setan yang berkeliaran. Inilah fungsinya kita berjamaah, ya. Kalau ada yang hilaf, ingatkan. Kalau ada orang menyimpang, luruskan lagi. Jangan sampai dia menyimpangnya semakin jauh. Itu kebersamaan dalam ngopi ini. Harapannya seperti itu, ya. Jadi kebersamaan ini kita pertahankan terus, ya, kita pertahankan terus. Minimal kalau ini dihitung ada 40 Pak, itu sudah cukup antum untuk menyolati saya dan kawan-kawan ini Pak. Karena dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang meninggal dunia dan disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberikan syafaat kepada hamba tersebut, kan gitu kan. Dalam riwayat yang lain 3 shaf, 3 baris. Dalam riwayat yang lain 100 orang, ya, 100 orang. Di ngopi ada nggak kalau 100 Pak di kumpulan? Nah, lebih. Dan kita lebih tenangnya lagi, nggak ada di ngopi itu yang percaya sama tuyul, percaya sama dukun, percaya sama paranormal. Maka di saat kita disolat itu yakin permohonannya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keuntungan dan kelebihannya. Baik, kita akan bahas di antara amalan yang akan menjadi perisai kita dari panasnya api neraka. Yang pertama adalah berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun lamanya. Satu hari Pak berpuasa. Dan puasa ini merupakan suatu amalan yang sangat-sangat dan super efektif Pak untuk menggapai husnul khatimah. Kalau kita mau minta meninggal dunia Pak, mintalah meninggal dunia di bulan
Ramadan. Kondisi baterainya itu lagi penuh-penuhnya itu. Kalau diwafatkan Allah itu siap. Tapi kalau di luar Ramadan ini belum tentu. Jamaah ngopi siap meninggal dunia nggak Pak? Langsung senyum-senyum. Kenapa kita katakan sangat efektif untuk menggapai husnul khatimah? Karena durasi waktunya lama. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man shoma yauman ibtigha'a wajhillah," barang siapa yang berpuasa hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan Allah wafatkan dirinya dalam kondisi berpuasa, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, bayangkan. Mau meninggal jam 9, mau meninggal jam 12, mau jam 1, mau jam 3, mau jam 17, jam 5. Selama dia masih berpuasa dan meninggal dunia, maka dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Coba, sangat efektif sekali. Maka yang bisa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Kalau nggak bisa Senin Kamis, kalau bisa puasa Daud, gitu ya. Kok kebalik, Sat? Ya memang harus begitu. Artinya begini Pak, kalau hanya puasa Senin dan Kamis, ya kalau matinya pas hari Senin sama Kamis. Kalau puasa Daud kan peluangnya lebih besar. Peluang husnul khotimah meninggal dalam kondisi berpuasa itu lebih besar. Karena sehari puasa, sehari tidak. Artinya begini Pak, sebenarnya husnul khotimah itu memang bisa direncanakan Pak. Maka ada judul buku merencanakan husnul khotimah. Kok bisa direncanakan bagaimana Ustaz? Jadi gini, kalau kita lihat kaidah Nabi itu kan untuk bersegera beramal soleh. Padatkan waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Dengan padatnya waktu untuk ibadah dan beramal soleh itu, kita berharap pas Allah wafatkan kita dalam keadaan sholat. Ketika Allah wafatkan kita dalam keadaan tilawat Al-Quran. Ketika Allah wafatkan kita dalam kondisi berpuasa. Ketika Allah wafatkan kita dalam keadaan bermajelis ilmu. Loh, bermajelis ilmu masuk sesuatu kebaikan, masuk. Bahkan Nabi bersabda, man kharaja fi sabilillahi, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah untuk thalabul ilmi, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Ya, jadi selama antum di sini, Pak, gempa ini, Pak, mati semua, Pak. Fi sabilillah kita, Allahu Akbar. Maka jangan sampai males-malesan bermajelis ilmu. Belum lagi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan yang dia gunakan untuk thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Belum lagi apa Pak? Sesungguhnya para malaikat, Allah dan para malaikat, hatal hut fil bahar, sampai ikan yang ada di lautan, ya, hatta namlata fi cuhriya, sampai semut yang ada di lubang-lubangnya itu apa? Semuanya memintakan ampunan kepada siapa? Orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang bermajelis ilmu, semuanya meminta Allahumma fir Syekh Kiri, Allahumma fir Syekh Asep, Allahumma fir. Semuanya mendoakan ampunan untuk kita semua. Coba bayangkan. Ya, antum berangkat tadi sudah didoakan sama semut-semut yang ada di jalan itu. Kalau antum tujuannya benar-benar untuk thalabul ilmi. Kemarin ditanyakan, Ustaz, kalau berangkat ngopinya terpaksa gimana? Ya kan? Enggak apa-apa, antum taklimnya terpaksa, ya. Di awal-awal masih terpaksa, enggak apa-apa. Kadang enggak enak sama kawan, enggak enak sama pengurus ngopi, kalau enggak datang enggak apa-apa. Seterpaksa-paksanya antum kalau hadir di majelis ilmu pasti kupingnya dengar. Mudah-mudahan disitulah dapat hidayah. Enggak apa-apa Pak, tidak ikhlas dalam berangkat taklim itu enggak apa-apa daripada ikhlas enggak berangkat kan. Baik, selanjutnya itu yang pertama puasa. Yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pernah sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, Ana radifun Nabi faqala ya Mu'adz. Saat itu saya dibonceng oleh Nabi di atas keledainya. Kemudian beliau bersabda, ya Mu'adz, qultu labbaika wa sa'daika. Saat itu ditanya, wahai Mu'adz. Mu'adz menjawab, aku selalu menyambutmu ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu, kata Nabi ya, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya? Sahabat Mu'adz menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjelaskan, hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Pak, hak Allah yang harus kita penuhi apa? Kita harus mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita menyekutukannya. Itu hak Allah, wajib yang harus kita penuhi. Yang hari ini masih punya cincin yang diyakini punya kekuatan, Pak, lepas itu cincin, Pak. Apalagi masih dalam dirinya ada sebuah keyakinan, dengan cincin ini saya selamat kemana-mana. Wow, luar biasa, cincinnya hebat lah. Yang hari ini masih meyakini ada keberuntungan-keberuntungan hari-hari tertentu, ada keberuntungan-keberuntungan nasib ini dan sebagainya, itu tidak ada dalam Islam. Karena semuanya terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh meyakini ada sebuah kesialan dalam hidup. Saya sial nikah sama kamu, Mik. Oh, itu gak boleh. Ini gara-gara saya nikah di bulan Suro, anakku meninggal terus. Gak boleh. Ini karena nama anakku kepanjangan, terlalu berat, anakku sakit. Gak ada itu yang seperti itu. Kalau masih meyakini yang seperti itu, berarti apa? Dia masih menyekutukan Allah. Ada zat yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk muhasabah betul ini. Bagi yang hari ini masih takut menikahkan putrinya di bulan Suro. Nah, orang Jawa nih, banyak Margo Dadi orang Jawa ini. Margo Dadi, Margo Mulyo, Margo itu Rejo. Kenapa di bulan Suro sepi, nggak ada pernikahan? Mas Soleh, kenapa Mas Soleh? Jangan-jangan antum termasuk nanti yang takut nih. Ya. Kenapa kita takut? Apakah Allah dan Rasulnya melarang untuk menikahkan anak kita pada bulan Suro? Tidak ada larangan. Kenapa ketika kita melakukannya kita takut terjadi sesuatu ini dan situ? Padahal kita yakin yang mendatangkan manfaat siapa? Allah. Yang mendatangkan kemudorotan, kecelakaan siapa? Allah. Ya? Nah sekarang kalau kita takut menikahkan putra putri kita di bulan Suro, berarti takutnya itu sama siapa? Allah dan Rasulnya nggak melarang kok. Semua hari, semua bulan di sisi Allah dan Rasulnya baik, nggak ada yang nggak baik. Nah kalau antum melakukannya takut, nah takutnya sama siapa? Itulah kesyirikan. Berarti apa? Ada zat yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang punya anak, depan rumahnya masih ada lampu yang menyala. Itu tujuannya apa? Masalah. Antum melakukan itu kan? Langsung. Gak pernah datang langsung dicemes ini. Ya hari-hari. Itu tujuannya apa? Kok dia ada nyalakan lampu itu biar apa? Biar mukanya cerah, putih gitu. Orang bapaknya geseng kok anaknya berharap cerah. Ya. Apa tujuannya? Nah sekarang pertanyaannya bukan masalah itu. Kalau antum tidak melakukan, takut enggak? Kalau ada ketakutan, berarti ketakutannya sama siapa? Allah dan Rasulnya enggak memerintahkan itu kok. Nah kalau enggak melakukannya, ada rasa takut akan terjadi sesuatu ini, sesuatu itu, berarti tubuhnya takutnya sama siapa, Bang? Ayo, kok nggak dijawab? Kan antum dulu dinyalakan lampu pas antum lahir. Kok nggak nanya sama ibu antum, bapak antum? Nah, seperti itu kayaknya sepele Pak. Tapi itu hakikatnya apa? Merusak kewajiban kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sepenuhnya kita harus bersandar kepada Allah. Ya, bertawakalnya hanya kepada Allah. Terlebih kalau kita ingin masuk dalam daftar 70.000 umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu adalah salah satunya adalah wa ana rabbihim yatawakkalun. Dia hanya sepenuhnya bersandar dan bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bang Ferry, Bang, kok nggak pernah dikawal antum? Karena Bang Ferry ini sudah belajar kitab tauhid, maka dia akan menjawab pengawalku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu saya pengawal, apalagi jimat-jimat. Harusnya begitu orang yang beriman itu. Gitu Pak ya. Jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan ketawakalan kita itu kita lakukan dalam bentuk ikhtiar, di antaranya berdoa. Keluar rumah jangan lupa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Yang sebelumnya kendaraan ini tidak tunduk. Berarti apa? Ketika kita sudah membaca doa ini, kita sudah berpasrah diri kendaraan ini supaya diarahkan Allah, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman dimanapun dia tidak akan resah gelisah, apalagi takut, karena dia yakin ada zat yang senantiasa melindungi dan menjaga dirinya. Maka warga Ngopi, kalau masih ke belakang rumah takut di malam hari, itu perlu disunat 2 kali. Pecinya ganti mau kena. Masa disuruh istrinya ngambil laos karena mau masak daging ya Pak ya? Malam hari takut lah nih, ya Allah ya Rabbi, gagal pelajaran Ngopi tentang tauhid gitu ya. Kalau masih ada yang seperti itu, nah, tolong ya, yang tahu kawannya masih seperti itu Pak, laporkan kepada saya, tak briefing 24 jam gitu. Lewati kuburan takut ya. Takut itu kalau di balik kuburan Pak kita. Kalau sama orang meninggal dunia nggak usah takut gitu kan. Apalagi yang mancing itu, ada sungai agak angkat dikit malah simbah, tolong jangan diganggu. Gimana akidahnya orang Ngopi kok masih simbah-simbahan itu? Berlindung sama simbahnya siapa? Nah gitu kan. Nah ini mentauhidkan Allah SWT. Nah kalau kita sudah mentauhidkan Allah, itu kan hak Allah yang harus kita tepati Pak. Ya, apa itu? Hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Kalau kita sudah penuhi itu, apa yang Allah akan berikan kepada kita di sini? Allah yu'adzibahu, maka Allah tidak akan mengazab kita. Maka istilah kata, kalau bahasa saya mudahnya gini, seberat-beratnya dosa-dosa yang kita lakukan itu, di mata Allah itu masihlah kecil. Tapi kalau kita berbuat kesyirikan, sekecil apapun itu kesyirikan, itu merupakan dosa yang paling besar. Kalau kita berbuat dosa Pak ya, tapi masih kita mentauhidkan Allah, masih besar kemungkinan kita masuk surga, meskipun kita harus transit dulu di dalam neraka, dicuci dulu, tapi masih besar kemungkinan untuk masuk surga. Tapi kalau kita tauhidnya udah nggak lurus, bukan transit lagi Pak, berhenti di terminal Pak, nggak berhenti, nggak keluar lagi, sudah itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, menjaga sholat, perisai kita dari panasnya api neraka. Nabi bersabda, ini bisa dicek dalam hadis riwayat Ahmad, man hafadha ala shalawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yara haqqan alaihi hurrima 'alan nar. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dari wudunya disempurnakan. Bentuk sempurna wudu berarti apa? Dia tidak terburu-buru. Bentuk kebaikan wudunya antum manakala antum perkecil itu air kerannya itu.
pasti antum sempurna wudhunya. Tapi kalau dikeraskan, dipolkan itu, justru air itu hanya lewat Pak. Tapi kalau dialirkan itu dia akan lebih rata. Dan jangan terburu-buru. Kemudian wa mawaqitiha, dan menjaga waktu-waktunya. Insya Allah warga Ngopi untuk sholat 5 waktu saya yakin lah, saya berhusnudzon sudah terjaga semuanya. Ya, paling-paling ya kalau kebablasan sholat subuh saja lah mungkin. Tapi harapannya sekali saja, nggak ada 2 kali Pak. Sekali saja. Ya. Oh 2 kali juga. Karena mungkin habis safar, pulang jam 3 dini hari, tidur. Oke, dimaklumi. Gitu ya. Tapi kalau saban hari itu namanya penyakit. Ya. Dan ingat, salah satu bentuk kuasa setan kepada kita di saat kita itu tidak mendengar suara azan. Bala syaitanu fi udhunain, berarti setan itu sudah mampu mengencingi kedua telinga kita. Kita dalam kuasa setan. Kita dalam pengaruh setan. Maka kita berlindung kepada Allah jika diri kita dalam kuasa setan itu, sehingga adzan saja kita nggak mendengar. Begitu ya. Ya kalau subuh saja masih mending. Ini 5 waktu nggak dengar itu hebat. Tawanya udah gede itu, nggak dengar. Kan begitu. Jadi menjaga waktunya. Maka sering kita sampaikan ayatnya fa'aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu wajib bagi orang beriman dan memiliki waktu yang sudah ditetapkan waktunya. Mauquta, bukan mau kita. Kalau mau kita ya semau-maunya antum nantinya. Wa ruku'iha, waktunya dan rukuknya dijaga betul, disempurnakan. Rukuk Pak, dikatakan tumaknina, Allahu Akbar begini, lurus begini, membaca subhana rabbiyal azimi 1 kali saja itu sudah tumaknina sebenarnya Pak. Tapi kan ada orang yang sholat itu begini, ngek. Jadi belum lurus, belum baca, baru sami'allahu liman hamidah. Bahkan masih miring begini sudah sami'allahu liman hamidah. Kita sudah sering ingatkan ya. Di antara tanda sholatnya orang yang belum ikhlas itu bagaimana Pak? Sholatnya di saat sendiri dengan orang banyak itu berbeda. Ketika sendiri cepatnya luar biasa. Ketika bersama orang lain khusyuknya luar biasa. Allahu Akbar. Mantap gitu ya. Rukuknya juga lama. Giliran sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma hamidah. Nah, itu ketahuan. Berarti selama ini ibadahnya belum ikhlas. Ya. Termasuk yang sering di sop yang pertama. Dr. Ahmad Farid dalam kitab Al-Bahru Ar-Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq itu menjelaskan kalau antum biasa sholat di shaf yang pertama, di baris pertama, tiba-tiba masbuk saat itu, dan antum merasa malu dengan jamaah yang ada di masjid itu, ingat selama antum sholat di barisan pertama antum belum ikhlas. Berarti selama ini sholat di baris pertama untuk mendapatkan apa Pak? Pujian, atau ingin dilihat oleh jamaah yang ada di masjid itu. Itu terbukti di saat antum masuk, antum malu dengan manusia, bukan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah susahnya ikhlas. Sampai segitu Pak. Oke, dan sujudnya. Jadi rukuk dan sujud ini memang harus sempurna, harus tumakninah. Bahkan Nabi bersabda, la tujzi salatun la yuqimu rajulu sulbahu fi ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Artinya belum sempurna sudah bangkit. Nah, kalau kita sudah menyempurnakan sholat 5 waktu, baik wudunya, waktu-waktunya, rukuknya, sujudnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi Allah Pak untuk mengharamkan orang tersebut dari panasnya api neraka. Sholat 5 waktu. Ya. Sholat sunahnya masih bisa bolong-bolong Pak.
Salat 5 waktu antum bisa menjaga itu semuanya, sudah diharamkan dari panasnya api neraka. Tapi tentunya begini Pak, orang yang sholat 5 waktu itu kan sebenarnya berkait. Karena apa? Sholat itu kan memiliki sebuah pengaruh dalam diri kan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kita itu sudah benar Pak, maka hakikatnya kita sudah dijauhkan dari perbuatan fahsya. Fahsya itu keji. Keji itu apa? Zina. Wal munkar. Wal munkar itu adalah kesyirikan, dosa-dosa besar. Itu maksudnya. Artinya orang yang sholatnya benar itu ya diindikasikannya dengan apa? Dia tidak lagi berbuat dosa-dosa besar. Dia sudah menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Apalagi kumpul dengan kawan-kawannya, ngerumpi kayak perempuan. Jadi jamaah ngopi itu kalau kumpul itu berbicaranya adalah progres. Berbicaranya adalah program ke depan umat kita ini apa? Gitu kan. Apa yang kita bisa berikan untuk Islam? Itu jamaah ngopi itu begitu. Ini yang dibicarakan statusnya janda. Yang dibicarakan daftar janda di Permata Asih itu ada berapa orang, umurnya yang di bawah 30 ada enggak? Nah itu kan begitu ya. Yang dibicarakan bukan istri tangga ya Mas ya, bukan. Kok tetangga istri? Istri tetangga atau tetangga istri yang benar? Oh berarti ada yang diincar selain yang satu itu, tetangganya istri ya. Allah, baru ngecun juga saya ini. Atau dulu kalau nggak dapat yang satu ini dapat tetangganya begitu. Ada Mas Agus ini. Baik. Jadi sholat 5 waktu, dan hari ini yang sudah bisa sholat 5 waktu Pak, untuk kita coba kita bisa terapkan ini untuk keluarga kita yang masih melihat anaknya sulit untuk sholat 5 waktu. Coba lazimi doa, Robbi ja'alni muqimas sholati wa dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Harapannya apa? Dengan doa tersebut Allah memberikan sebuah hidayah lah, terutama untuk keluarga besar kita, karib kerabat kita, sanak famili kita, supaya mereka menjadi hamba-hamba yang menegakkan sholat. Sedih Pak kalau sampai mereka itu nggak sholat 5 waktu. Kita nanti yang akan sedih juga melihat kondisi mereka ketika mereka tidak diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari panasnya api neraka. Nah, maka dengan wasilah kita berkumpul ini kita saling mengingatkan ya. Dan ya memang harus ada waktu untuk keluarga kita. Yang punya orang tua, mohon maaf betul, yang belum sholat Pak, seringlah datang ke rumah. Jangan hanya lewat video call. Beruntunglah yang rumah orang tuanya dekat ya, bisa sering berkunjung. Kalau yang jauh ya targetkanlah minimal ya setengah tahun sekali lah Pak ya. Kalau memang betul-betul jauh gitu ya. Ya. Tapi diseringkan dengan komunikasinya begitu kan, lewat ya fasilitas yang sudah ada hari ini gitu. Karena saya dapati banyak orang itu yang sudah tua, itu sudah berbaring gitu ya. Disuruh sholat masih belum, nggak mau Pak. Umurnya udah 110 tahun Pak. Tapi belum Allah berikan hidayah. Selama itu umurnya. Mungkin Allah itu ya, kalau saya berhusnudzon, Allah itu memberikan umur yang panjang kepada orang itu supaya orang itu bertobat gitu ya. Diberikan peluang untuk bertobat gitu. Tapi juga belum juga bertobat. Disuruh sholat masih nggak mau begitu. Jadi yang Allah masih berikan umur panjang kayak kita ini, hakikatnya Allah sedang sayang kepada kita kan. Allah masih memberikan peluang waktu kita untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki diri, untuk bertobat kan begitu kan. Yang sudah dipanggil Allah mungkin menurut Allah itu sudah layak untuk menghadapnya kan begitu. Kita ini berarti belum, bisa jadi belum layak. Nah, sudah ada yang siap meninggal dunia sekarang? Sekarang sudah siap? Insya Allah Ustaz. Orang beriman itu ya pokoknya insya Allah. Siap nggak siap kata pertama ya harus siap. Gimana orang namanya kematian datang ya juga harus siap gitu kan. Itu namanya siap terpaksa Pak. Bukan siapnya sebagaimana para ulama terdahulu yang benar-benar siap secara
lahiriah dan batinnya secara ibadah-ibadah mereka. Yang intinya ya untuk menjadi yang baik ini sulit, tapi kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Mungkin demikian, waktu saya kembalikan kepada Abu Bakar. Terima kasih kepada Ustadz Faiz Ibrahim yang sudah memaparkan materinya. Tiba saatnya untuk tanya jawab kepada saudara-saudara semua yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Ada? Dari oh iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah ada jamaah pengajian itu mewakafkan kendaraan sepeda motor dengan tujuan untuk kegiatan dakwah. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian motor ini dipakai oleh ustadznya, tetapi bukan dipakai untuk kegiatan dakwah, tapi dipakai untuk kegiatan pribadi, misalnya untuk berdagang atau untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan dakwah. Nah, sehingga ketika jamaah ini tidak menggunakan kendaraan itu mereka canggung ya mau ngambil gitu kan. Nah, pertanyaannya tuh apa hukumnya orang yang menggunakan wakaf itu tadi, kendaraan wakaf yang akadnya untuk kegiatan dakwah tetapi itu untuk kegiatan pribadi gitu. Apa hukumnya? Sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustaz tentang Wahabi. Karena belakangan ini ada tokoh yang bahkan usul pemerintah untuk melarang Wahabi masuk ke Indonesia. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Satu lagi, Saya, Mas. silakan. Silakan Mas Burhan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, pertama terkait masalah kesirikan apabila seseorang meyakini seperti cincin bisa menolak bala. Terus bagaimana kalau kita ini kan ini orang Sumatera, orang Lampung, ya Sumatera lah ya. Adatnya itu kalau kemana-mana bawa pisau, maksud dan tujuan. Ya itu memang benar kalau di daerah Pagardewa, saya sebulan di sana itu, yang nggak bawa pisau itu ketika mau tidur saja, badik itu. Tapi memang itu sudah menjadi kebiasaan di sana, tradisi. Apakah itu termasuk bagian dari ikhtiar atau termasuk bagian dari sebuah kesirikan? Yang pertama. Yang kedua, kadang kita sering dibingungkan Ustaz, kan banyak sekarang ini gelarnya doktor, profesor dan lain-lain, setelah itu cendekiawan muslim, tapi ketika dia itu menyampaikan statement itu seolah-olah seperti membenci Islam, membuli Islam. Nah, apakah orang seperti ini termasuk kategori apa Ustaz? Kalau kita pikir-pikir, dia sekolahnya bukan S3 lagi, status S5 sudah. Tapi bahasa dia itu seperti memusuhi Islam. Malah ada istilahnya itu dia mengkelas-kelaskan ulama. Garis halus, garis kasar, garis keras. Seperti itu, Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, salatu wassalamu wasallam. Terkait wakaf ya. Wakaf motor, bahasanya ini memberikan motor kepada
salah seseorang ya, untuk kegiatan dakwah. Nah, tapi ternyata dipakai untuk kepentingan pribadi. Kadang untuk dagang, bahkan kadang untuk mancing gitu Pak ya. Saya tambahkan mancing. Karena di ngopi ini kelasnya baru mancing. Belum yang lain, ngarit ya. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi buat sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mewakafkan sesuatu ya, dan di situ akan diikutkan dengan syaratnya untuk berdakwah. Maka syarat ini ya betul-betul kita akan lihat kalau ini diberikan kepada seseorang itu, bisakah dia itu memenuhi syarat itu. Kalau sifatnya itu individu yang diberikan, sangat-sangat sulit dia akan komitmen dengan syarat itu. Karena apa? Karena kebutuhan dia itu tidak hanya kebutuhannya dakwah kegiatan. Berbeda kalau wakaf motor atau kendaraan itu jika diberikan mungkin di pesantren atau di masjid atau apa, yang benar-benar itu dikelola secara manajemen yang baik. Bahkan mobil itu nggak boleh keluar kecuali untuk urusan dakwah, itu bisa. Nah, tapi permasalahannya kalau diberikan kepada individu pribadi ini kalau untuk kegiatan dakwah, sedangkan motor yang satunya itu sudah sering mogok, yang diwakafkan ini bagus, pasti dikit-dikit pasti yang dibawa yang bagus. Nah, maka justru saya usul kepada orang yang mewakafkan, jangan antum ikat dengan syarat itu. Jangan diikat dengan syarat untuk dakwah Ustaz. Itu Ustaznya bingung itu nanti. Orang berdakwah itu butuh Pak peci, butuh baju, butuh celana, butuh bensin. Itu dari mana itu? Dari dagang. Duitnya gitu loh Pak. Artinya kalau dihukumi harus untuk dakwah saja sulit nanti. Tapi kalau Ustaz pokoknya saya wakafkan untuk antum, mau dipakai untuk berdagang, mau dipakai untuk urusan anak dan istrinya dan sebagainya, itu bernilai pahala sedekah untuk kita enggak? Bernilai sedekah untuk kita Pak. Karena hakikatnya man yassara musliman fid dunya yassarallahu lahu fil akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya nanti pada hari kiamat. Kan begitu. Artinya ketika dipakai untuk seseorang itu untuk kegiatan-kegiatan dia meskipun pribadi sekalipun, itu kan membantu saudara kita itu. Dan dalam membantu saudara kita itu juga ada pahala. Maka jangan diikat dengan dakwah, karena kalau diikat dengan kalimat itu, kita khawatir justru membuka peluang seseorang untuk berbuat kezoliman. Sudah serahkan saja Ustaz atau akhi atau siapa, ini kendaraan untuk antum. Nah gitu. Dah. Karena kita tahu aktivitas dia berdakwah, mudah-mudahan kendaraan itulah sering dipakai untuk dakwah, tapi jangan diikat harus untuk dakwah saja, begitu. Nah, kecuali yang dikasihkan itu lebih bagus daripada yang dimiliki, mungkin dipakai terus untuk dakwah. Ini yang dikasihkan tidak lebih bagus dari kendaraan yang dimiliki, yang nggak dipakai untuk dakwah. Gitu Mas Ibran ya. Antum kemana-mana putar. Beliau termasuk orang yang punya niatan baik Pak, tapi untuk saat ini belum terkabul Pak. Mau beli mobil, mau nyupirin Ustadz, kemana aja Ustadz berdakwah. Ya, nggak taunya Ustadznya udah beli mobil, bingung dia. Berarti antum harus cari Ustadz yang lain. Nah, itulah. Ya tetap kan punya mobil lagi kan nggak masalah kan? Gitu ya. Nanti ada Ustadz Idi, Syekh Idi. Di sini sudah banyak ustadi udah banyak. Ustadz belum jadi. Ustadi. Nah, kalau di BK itu, alhamdulillah sekarang sudah banyak jadi imam, khotbah Jumat sudah, yang khotib sudah banyak, itu ya. Sudah mulai ngisi kultum tausiah udah dari dulu banyak di Baitul Quran. Di Ngopi ini yang maunya saya sudah grade-nya agak naik lagi lah.
tidak hanya sekedar pendengar tapi juga sudah penyampai materi gitu ya. Jadi ustadz beneran begitu. Ustadz. Tapi hafalannya harus meningkat ya. Baik, itu yang pertama ya, jangan pesan saya jangan membatasi dan menyulitkan pemberian yang kita berikan kepada orang lain, intinya begitu. Karena kalau sudah diikrarkan begitu, nanti di saat dipakai untuk yang lain itu berat sekali pertanggungjawabannya. Baik, yang kedua terkait Wahabi Pak ya. Nah, termasuk di Lampung ini, aduh ya Allah ya Rabbi ya. Kita melihat ada salah seorang pemateri lah ya, gencar betul ya anti Wahabi ini Pak, yang saya lihat berlebihan, bahkan dia mengutarakan yang terakhir ada seseorang kawan kita NU diserang oleh Wahabi, wah begitu kan. Jadi memang seolah-olah ini dikesankan Wahabi itu keras, radikal, anarkis, begitu Pak ya. Bahkan sampai pada tingkatan mengkafirkan semuanya begitu, selain golongan mereka. Ini yang dimunculkan isunya seperti itu. Padahal kalau kita ingin melihat dakwah Wahabi sebenarnya begini ya. Di Saudi dulu Pak, di Saudi, di kerajaan Saudi, sebelum datang dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu kerajaan Saudi itu dulu ya dikuasai oleh dakwah thariqat Pak, yang pekerjaannya sering zikir rame-rame begitu Pak. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melihat bahwasanya kerajaan Saudi dan sekitarnya itu ini dalam bahaya gitu kan, dalam bahaya pemahaman yang semakin hari semakin jauh dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saat itu Muhammad bin Abdul Wahab mengibarkanlah bendera yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, yang lebih fokusnya pada dakwah tauhid, hanya mengesahkan Allah gitu ya. Dan tidak diperbolehkan melakukan sebuah tawasul yang dilarang di dalam Islam, di antara adalah tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dakwah ini Pak masuk di para pemimpin-pemimpin Saudi saat itu, sehingganya mereka menerapkanlah pemahaman itu, sehingga orang-orang yang masuk dalam tanda kutip tadi Pak, yang sering zikir, thariqat dan sebagainya itu merasa tidak lagi mendapatkan tempat gitu ya. Nah, kebencian mereka itu dari situ sebenarnya, sehingga mereka melihat ajaran yang seperti itu dengan kalimat Wahabi. Padahal Wahabi itu kan salah seorang ulama, penulis buku salah satu usul salasa itu Pak ya, dan kitab tauhid dan macam-macam banyak sekali, yang pada intinya beliau itu ingin meluruskan loh pemahaman umat Islam itu yang sudah leweng, yang menyimpang. Sudah membolehkan tawasul kepada orang yang meninggal dunia, yang sampai mereka berzikir sampai pada tingkatan ngeplay itu Pak ya, membagi manusia dalam 4 tingkatan, ada syariah dan seterusnya sampai makrifah begitu ya. Itu beliau datang meluruskan, gak seperti itu loh gitu. Nabi itu begini gitu. Dan itu bersesuaian dengan dakwahnya para imam mazhab, bahwasanya mereka juga mengajarkan Islam yang seperti itu juga begitu kan. Nah, di Indonesia ini ya, kenapa muncul anti Wahabi? Memang ada Pak ya, ini pemicunya Pak. Ada ustadz yang mungkin hari inilah, kalau kita sebut saja langsung, yang masuk dalam saudara-saudara kita dari Ikhwan Salafi lah mungkin Pak ya. Itu memang mereka itu keras dalam urusan ini begitu. Nah, tapi kerasnya mereka itu kan sebenarnya dalam majelis ilmu terbatas, jamaahnya yang sudah intent mengaji dengan ustadznya ini, maka ustadz ini akan menyampaikan materi itu ya apa adanya begitu kan. Tapi ya namanya sekarang ini udah ada apa ya Pak, media, mungkin sebagian ada yang memvideokan, nge-share Pak,
dipotong-potonglah begitu, akhirnya itu memicu kemarahan umat yang berseberangan secara pemahaman. Ya, belum lagi ya kalau menurut saya kedewasaan mereka dalam bermasyarakat itu kurang. Jadi saya datangi pondok-pondok yang seperti itu Pak ya. Dengan masyarakat itu ada jarak. Bahkan di bannernya itu Pak, kami menolak kan, tahlilan yasinan ya Allah ya Rabbi. Ini kok ya harus di banner itu loh. Ini kan terlalu gitu loh. Kalaulah mereka ya bisa merasakan bagaimana sakitnya ya ibadah. Ini orang yasinan ibadah Pak, dibilang begini-begini itu kan gak terima Pak. Saya pernah ya ketika disuruh memberikan nasihat, saya katakan begini, ikhwan-ikhwan sekalian ya, coba lihatlah masyarakat itu, adakah mereka itu yang betul-betul militan dalam urusan yasinan? Coba masyarakat itu menganggap yasinan itu hanya rutinitas biasa tuh dulunya kan. Bahkan semakin kesini nggak semakin orang tertarik kan sebenarnya. Nah tapi di saat itu diusik itu adalah sebuah kebid'ahan. Coba sekarang hari ini mereka mati-matian memperjuangkan yang namanya yasinan dan tahlilan karena ada yang mengusik. Kalau nggak diusik mereka tuh nggak yasinan biasa aja kan gitu. Berarti kembalinya kepada etika dalam berdakwah. Fikih dakwahnya terlalu terburu-buru untuk menjadikan seseorang mengikuti pemahamannya secara instan. Akhirnya tadi respon masyarakatnya seperti itu. Belum lagi memang ada dai-dai yang memang menunggu umpan-umpan begini gitu ya, memanfaatkan ada ustadz yang keras sedikit, nah itu dipotong hajar di media. Nah, akhirnya seolah-olah ya jadi dakwah Wahabi ini betul-betul ya istilah kata sesat, ya, tidak benar dan sebagainya dan sebagainya. Ini ketidakdewasaan sebenarnya, lebih kepada ketidakdewasaan. Nah maka ya kalau boleh jujur, Indonesia tidak bisa terlepas dari Wahabi Pak. Kenapa itu? Pertama, Muhammadiyah itu bisa dibilang perwujudan Wahabi itu ya sebagian besar ada di Muhammadiyah. Prakteknya loh Pak, praktek ibadahnya. Kemudian mau kemana lagi umroh dan haji kita kalau kita nggak suka Wahabi Pak? Pertanyaannya itu saja. Yang hari ini, Masya Allah, Presiden Uni Emirat Arab ya, membangun masjid di mana? Di Solo. Belum lagi jalan kereta cepat ya, Bandung Jakarta itu siapa yang membangun? Muhammad bin siapa? Muhammad bin bukan Salman ya? Hah? Ya, Muhammad bin Salman. Itu juga Saudi Pak. Coba Raja Salman datang ke Indonesia tidak mau difasilitasi Pak. Coba. Bahkan istilah kata memberikan bantuan ke Indonesia. Kemudian semua jamaah haji dan umrah berhutang budi kepada Saudi. Hutang budinya di mana? Untuk pembersihan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu dipungutkah kita biaya? Enggak, itu dari para donatur Saudi. Terutama dari orang yang dituduh teroris itu, Bin Laden. Anaknya namanya Usama bin Laden. Bin Laden itu salah seorang kontraktor terbesar yang ada di sana. Bahkan proyek-proyek Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ya Bin Laden itu. Dan itulah yang menjamin kebersihan dua masjid itu antaranya. Coba kita datang tinggal motorin saja, yang bersihkan siapa yang membiayai itu semuanya? Jadi kita tidak bisa terlepas dari yang namanya Wahabi, karena praktek Wahabi sepenuhnya ada di mana? Jadi Saudi. Gitu ya. Maka di saat ketua titik-titik di Indonesia itu menyampaikan kepada Grand
syekhnya Al-Azhar bahwasanya Indonesia sangat toleran dengan perbedaan. Kami justru mengkritik Arab yang masuk ke Indonesia memecah belah dakwah. Disampaikan di debat panjang kali lebar sama mufti yang ada di Mesir itu. Coba kalau kita ini nggak ada orang Arab, Pak, kita kenal nggak Nabi Muhammad, Pak? Dari situ saja kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita ini nggak dipaksa harus jadi orang Arab, tapi ikutilah petunjuk yang dibawa oleh orang yang diutus dari bangsa Arab itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kan hari ini tuh yang dibesar-besarkan kita Indonesia, umat Islam Indonesia, bukan orang Arab. Gak usah kalian menjadi orang Arab. Ini kan sentimennya, ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang kok. Tapi yang berbicara tadi benar, yang S-nya udah 5 tadi. S-nya udah 5. Sudah kelewat dokter. Baik, selanjutnya kesirikan. Ini pertanyaannya, kalau cincin-cincin itu enggak usah, tapi itu bawa pisau kemana-mana dan sebagai sebuah tradisi. Nah, ini kan perbedaannya ada di sini, Pak. Di hati, keyakinan. Jadi bawa pisau itu sebagai bentuk penjagaan, pelindungan diri dia, karena pisau itu memiliki kekuatan, atau sebagai ikhtiar kita, kalau ada apa-apa kita bisa menjaga diri. Nah itu kan beda. Kalau membawanya kita sebagai ikhtiar untuk penjagaan diri kita, kalau ada yang menyerang itu bagus. Bila perlu kita memang kemana-mana bawa pisau, karena memang kondisinya tidak aman lagi misalnya, itu silakan, wajib. Cuman kan di Indonesia tidak diperbolehkan. Antum ketahuan ada razia, Pak, bawa pisau, Pak, itu membawa sajam kan? Ya, lumayan lah, semalam lah paling nggak di sel dulu lah. Ya, karena kawan saya gara-gara bawa pisau dapur, bagian dapur bawa beli pisau dapur ditaruh di motor, pas ada razia ketemu itu pisau semalaman, Pak. Harus ya di kantor polisi gara-gara. Nah, ini Pak Ari mudah-mudahan dengar itu nanti ya. Kasian lah tukang masak dapur masak semalam gitu ya. Nah, adapun kalau dia melihat ya pisau itu punya isi, nah ini udah beda lagi. Pisau ini yang akan menyelamatkan, itu sudah jelas kesulitan. Baik, selanjutnya banyak dokter cendekiawan yang membingungkan, bahkan bukan berpihak kepada Islam, justru malah menjelek-jelekkan Islam. Itu nyata. Bahkan di salah satu perguruan tinggi Islam, Pak. Dan itu yang ditegur habis-habisan dengan salah seorang ustadz kita. Itu saat itu ada seorang mahasiswi, Pak, masuk, kondisinya dia bercadar, masuk. Langsung, siapa kamu? Kalau kamu jadi orang Arab jangan di sini, keluar kamu. Seorang mahasiswi yang pakai jilbaber, pakai cadar, diusir. Kapasitasnya itu adalah doktor syariah, Pak. Coba. Sekarang begini, kalau mudahnya berpikir kita, kenapa sih mereka itu nggak kesel dengan wanita-wanita yang joget di atas panggung yang membuka wudelnya itu, Pak? Apa jangan-jangan menikmati begitu? Kok mereka begitu kesalnya dengan seorang muslimah yang istilah kata apa? Yang ingin menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya. Kenapa kok kesal dan sewot begitu loh, Pak? Padahal juga kan nggak mengganggu dirinya. Justru dirinya aman kan, Pak? Coba kalau antum melihat orang cadar ini, kelihatan cuma matanya aja, Pak. Mengganggu iman nggak, Pak? Mengganggu, Ustaz. Mengganggunya ingin segera menikahinya. Nah itu ya. Ya, sekapasitas jamaah ngopi itu nggak tertarik yang dengan yang trondol-trondol itu nggak tertarik, saya yakin. Yang nggak pakai jilbab itu nggak menarik. Tapi yang lewat berkibar jilbabnya, nah itu Pak. Serasa ingin apa Mas Joko? Menikahinya kan begitu. Itu hatinya orang beriman. Berarti kalau antum seperti itu bagus hatinya, Pak. Tapi jangan
Jangan berpikir untuk memilikinya. Ingat, di belakang ada penguasa. Gitu kan tadi. Tundukkan penguasa. Nah, kalau bahasa ngopi wewi, tundukkan Kapolda. Tundukkan RI 1-nya. Tundukkan RI 1-nya. Allahu Akbar. Ya memang ada yang seperti itu. Kenapa mereka bisa seperti itu, Pak? Bisa karena memang kuliahnya tidak nyambung. Dia jadi dosen di perguruan tinggi Islam, tapi lulusan dari Chicago University. Ya gimana mau berbicara Islam sedangkan sekolahnya dia di Barat? Kan jaga sembung nggak nyambung. Ada lagi memang orang ini dipesan gitu loh, untuk berbicara yang ngawur terhadap urusan Islam. Nah, karena dia punya legalitas doktor atau profesor, istilah kata ngigonya profesor itu didengar sama mahasiswa, Pak. Cobalah, antum dokter dulu lah. Mau ngomong apa aja didengar, Pak. Tapi dokter dulu, Pak. Sekarang bukan dokter sih, teman-teman. Nah, maka yang seperti ini perlu dilawan ya oleh orang-orang yang cendekiawan juga gitu. Maka alhamdulillah di kita itu ada Ustadz Adiyat Musa ini gitu ya. Kalau di kantor itu ada Dr. Fahmi Azhar Kafi. Itu yang expert betul membuat istilahnya bantahan, membuat artikel-artikel yang meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari para dokter-dokter itu. Allah Hamsa. Oke, satu lagi atau dua lagi nggak apa-apa. Betul. Baik, yang berikutnya. Alhamdulillah. Ada kali ini. Benar dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari ini ada seorang tokoh musisi, Pak. Musisi yang dia ngaku bahwa dia berdakwah lewat musik. Dia bilang nggak masuk akal celana yang menutupi mata kaki bisa masuk neraka. Jadi konteks di sini kan berarti isbal ya, katanya. Jadi dia bilang tuh sangat nggak masuk akal kalau celana sampai nutup mata kaki kok bisa masuk neraka. Itu nggak masuk akal katanya. Padahal dia seorang pendakwah. Nah, saya minta tolong terjelasin lagi sedikit masalah isbal. Apakah benar kita kalau nggak isbal bisa masuk neraka? Itu aja sih. Sekian. Baik, langsung kita jawab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Pak Darmawan ya. Untuk ketua-ketua kita kasih waktu Pak. Dalam urusan ini sebenarnya kita jelaskan dulu apa definisi isbal. Isbal itu adalah menurunkan celananya atau kain sarungnya menutupi kedua mata kaki. Jadi ketika kita pakai celana atau sarung yang sampai menutupi kedua mata kaki itu masuk dalam kategori isbal. Yang isbal ini ya Nabi bersabda ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Sesuatu yang melebihi kedua mata kakinya maka itu letaknya dalam api neraka. Satu. Yang kedua, la tuqbalu sholatul musbil, tidak diterima sholatnya orang yang celananya isbal atau sarungnya isbal. Jadi dari atas ke bawah Pak, bukan dari bawah ke atas Pak ya. Kaos kaki itu bukan masuk isbal. Kemudian ada lagi satu hadis yang menjelaskan salah satu la yukalimullah. Ada 3 golongan yang Allah tidak mengajaknya bicara. Wala yang dzuril, bahkan tidak mau melihat. Ya. Wala yuzakihim, dan Allah tidak mau mensucikannya. Dan baginya azab yang pedih. Coba berkali lipat-lipat. Siapakah di antaranya adalah al-musbil, seseorang yang celana atau sarungnya isbal. Kemudian Syekh Utsaimin ditanya, loh kami itu kan gak sombong, masa juga akan dihukum dengan api neraka? Yang gak sombong tadi sesuatu yang melebihi mata kakinya maka di dalam neraka. Kalau sombong tadi Allah tidak akan
mengajaknya bicara, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Itu kalau sombong, Pak. Nah, padahal sombong dalam Islam itu artinya apa? Al-kibru batrul haq wa hamdun nas. Sombong itu adalah apa? Menolak suatu kebenaran dan meremehkan manusia. Cukup orang tadi berkomentar seperti itu, dia sudah sombong itu. Dia tidak taat sama Allah dan Rasulnya. Maka tadi kita prolog tadi kan, di prolog tadi, di mukadimah tadi kita sampaikan sabda Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang enggan itu? Man ata'ani dakhul jannah. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak mau, berarti dia orang enggan. Yang dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi di antara bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah apa? Kita hendaknya dan selalunya untuk sami'na wa ata'na, dengan semua perintah yang ada, meskipun terkadang perintah itu tidak bisa dinalar secara akal. Kalau orang berbicara secara akal, apa sih pentingnya, apa sih bahayanya celana nutup mata kaki gitu? Yang penting saya sholat. Nah, orang yang seperti ini hakikatnya dia sedang sombong, tidak mau tunduk pada perintah Allah dan Rasulnya. Jangankan kita berbicara isbat, makan dengan tangan kiri, kenapa sih? Makanya kita saling mengingatkan lah. Kawan-kawan ngopi ini saya lihat masih banyak minum dengan tangan kiri, Pak. Ya, karena selintas-lintas mata saya agak jeli dikit. Masih begini nih. Kalau melihat kawan seperti itu, pukul Pak tangan kirinya itu. Oh, perut ya Allah. Keluar wahai musuh Allah. Berarti setan yang menggerakkan itu. Ya. Saya pernah Nabi kan, ada anak kecil. Ketika Nabi dengan para sahabat sedang duduk-duduk, di depannya ada makanan. Itu ada anak kecil, tiba-tiba tangan kirinya itu berjalan gitu, mau mengambil makan. Langsung dipegang sama Nabi. Nabi langsung mengatakan, oh perut ya Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Tapi kan yang menggerakkan ini siapa? Setan. Nah itu. Yang makan dengan tangan kiri berarti yang menggerakkan setan. Tangannya tangan. Nah, udah pernah saya sampaikan itu kan terkait orang yang makan dengan tangan kiri ya di sisi Nabi. Nabi langsung mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan Anda. Malah dijawab Pak, la astati'u, saya tidak bisa ya Rasulullah. Nabi kan melihat toh tangan kanannya ada, bisa digerakkan, kenapa dia bisa bilang nggak bisa? Nabi marah Pak, la astata'a, sekali-kali kamu tidak bisa makan dengan tangan kanan. Karena apa? Seseorang ini tidak bisa makan dengan tangan kanannya itu karena disebabkan karena apa? Kesombongan yang ada di dalam diri. Jadi biasanya orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, menolak, bahkan mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakan semua perintah, itu biasanya orang-orang yang masuk dalam kategori ini Pak. Tapi jangan langsung antum bilang sombong, oh jangan. Ini kajian kita seperti itu. Ya, ini terkait hal tadi. Jadi isbal itu seperti itu. Ya, di kajian lazis ya, kemarin Selasa ya, itu yang diikutkan itu ya, di kajian lazis pada kaget semua. Karena materi yang disampaikan tuh terkait isbal itu. Langsung salah satu anggota lazis yang memang sudah mantap gak isbal Pak. Mana gunting? Guntingin semua yang isbal ini. Waktu. Iya enggak. Langsung seperti itu. Baik. Cukup kan. Pak Darmawan nanti di situ. Udah tuh. Silakan. Sudah memberikan materinya. Selanjutnya
sebagai pembawa acara, apabila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebentar, bersih masjid malam ini terkumpul Rp284.000. Lalu insya Allah pekan keempat nanti akan ada silaturahim Jumat. Jadi pada saudara-saudara semua yang